Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, pada hari yang berkah ini, saya Putri Khairunisa akan menyampaikan ceramah yang berjudul Orang Tuaku Adalah Surgaku. Seperti yang telah kita ketahui bahwa surga merupakan janji Allah bagi orang-orang mukmin, bagi orang yang soleh-solehah, dan bagi orang yang selalu beribadah kepadanya. Cara untuk bisa meraih surga adalah taat atas segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Banyak kaum muslimin yang berupaya meraih surga dengan berbagai macam cara dalam beribadah. Bisa dengan cara berzakat, bersedekah, atau menjadi dermawan yang rela mengeluarkan banyak hartanya untuk berdonasi. Ada juga yang menggunakan cara sholat, bisa dengan melaksanakan sholat tepat pada waktunya dan menambahkan dengan sholat-sholat sunnah. Ada juga kaum muslimin yang rela menahan haus dan lapar untuk melaksanakan puasa. Ada banyak cara untuk kita bisa meraih kunci pintu surga. Semua umat muslim berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar semua cara kita usahakan untuk bisa meraih surga. Tetapi patut disayangkan apabila kita sibuk mengejar surga yang jauh, tetapi surga yang ada di sekitar kita malah kita lewatkan. Kita sibuk berlari ke sana kemari mencari pintu surga, sementara pintu surga yang ada di dekat kita malah kita lewatkan. Itulah orang tua. Orang tua adalah pintu surga yang terkadang kita lupakan keberadaannya. Perlu kita ingat bahwa orang tua adalah surga sejati kita. Di tangan ayah dan ibu kita lah kunci surga itu ada. Pada ridho mereka lah kesuksesan dunia akhirat bisa kita raih. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, orang tuamu adalah jembatan menuju surga atau neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa orang tua adalah jembatan menuju surga dan neraka bagi kita. Orang tua kita bisa menjadi jembatan bagi kita menuju surga apabila kita patuh, kita taat, dan kita berbakti kepadanya. Dan orang tua kita juga bisa menjadi jembatan bagi kita untuk neraka apabila kita membuatnya bersedih, membuatnya kecewa, dan membuatnya murka. Teman-teman yang dirahmati Allah, silahkan apabila kalian ingin beramal soleh sebanyak-banyaknya untuk bisa meraih kunci pintu surga. Tetapi jangan sampai pintu surga yang ada di dekat kita malah kita lewatkan. Jangan sampai kunci pintu surga yang ada di rumah kita malah kita lupakan. Haruslah kita berbahagia karena Allah telah memberikan kita orang tua. Itu sama artinya dengan Allah memberikan kesempatan untuk kita bisa meraih surga dengan cara dititipkannya kunci pintu surga kepada orang tua kita. Dan itu semua tergantung diri kita ingin meraih surga itu atau tidak. Kunci pintu surga yang ada pada orang tua adalah surga yang paling mudah untuk kita raih. Mengapa demikian? Pertama, karena surga yang ada pada orang tua adalah surga yang sangat dekat. Surga yang selalu ada bersama kita, yang selalu menemani kita di setiap harinya, yang selalu ada di rumah kita. Ketika kita dekat dengan orang tua, maka sedekat itulah kita dengan surga. Semua itu tergantung kepada diri kita ingin meraih surga tersebut atau tidak. Tetapi teman-teman, apabila surga yang paling mudah saja tidak kita dapatkan, apalagi surga Firdaus. Apabila surga yang paling dekat saja malah kita lewatkan, bagaimana kita bisa mendapatkan surga yang lain? Bukankah kita akan menjadi orang yang sangat rugi di saat Allah telah menitipkan kunci pintu surga kepada orang tua kita, tetapi malah kita sia-siakan, malah kita lupakan, malah kita berleha-leha untuk mendapatkan surga tersebut. Coba kita renungkan, dengan amalan kita yang lain masih belum pasti kita bisa mendapatkan surga atau tidak, karena diterima atau tidaknya sebuah amalan itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi melalui amal berbakti kepada orang tua, sangat kita bisa pahami potensinya. Misalnya, setelah kita berbakti atau memberikan sesuatu yang membuat orang tua kita bahagia, lalu ibu kita berkata, "Ibu meridhoimu, nak. Terima kasih karena kamu telah menjadi anak yang salehah bagi ibu." Hal ini dapat dijadikan keyakinan bahwa ketika kita membuat orang tua kita bahagia, maka salah satu kunci pintu surga telah kita raih. Maka bahagiakanlah orang tua kita, jagalah perasaannya, jagalah hatinya, jangan sampai kita membuatnya bersedih, jangan sampai kita membuat air mata jatuh dari matanya. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua.
Hadirin rahimakumullah, apabila kita ingin Allah menambahkan rezeki kepada kita, maka jagalah surga yang ada di rumah kita. Apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, maka muliakanlah surga yang ada di rumah kita. Jadikanlah orang tua sebagai anugerah terindah yang pernah Allah berikan kepada kita. Jadikanlah orang tua adalah raja dan ratu dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Jannatu tahta uqdamil ummahat, yang berarti surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Itu artinya kita diperintahkan untuk berbakti, untuk bisa berbuat baik semaksimal mungkin terhadap orang tua kita. Kita harus berbakti kepada orang tua melebihi bakti seorang budak kepada majikan. Kita harus berbakti kepada orang tua melebihi bakti seorang pegawai kepada atasan. Jadikanlah orang tua sebagai ratu dan raja dalam kehidupan kita. Hormatilah mereka, sayangilah mereka, cintailah mereka, dan jagalah mereka selagi ada. Teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata surga selalu hadir bersama kita. Ternyata surga selalu ada di sekeliling kita. Ternyata surga selalu ada dekat kita. Surga kita tidaklah jauh, tidaklah susah, tidaklah sulit untuk mendapatkannya. Surga yang ada di sisi kita begitu agung, begitu besar, begitu mulia karena berada di bawah telapak kaki ibu. Coba kita bayangkan, apabila ada pengumuman bahwa pintu surga berada di suatu tempat atau bahkan di ujung dunia, maka semua manusia akan berlomba-lomba untuk pergi ke sana. Orang-orang akan berbondong-bondong mendatangi pintu surga tersebut, baik dengan berlari, baik menggunakan mobil, menggunakan pesawat, tidak peduli berapapun biayanya, orang-orang pasti ingin mendatangi pintu surga tersebut. Tapi, subhanallah, kabar bahagia hadir bagi kita. Kita tidak perlu berlari jauh ke sana kemari untuk mencari pintu surga, karena pintu surga ada di rumah kita. Pintu surga ada selalu bersama kita, yaitu ada pada orang tua kita. Rasulullah bersabda, orang tua adalah pintu surga al-awsat, atau yang paling tengah. Maka terserah engkau, akan engkau sia-siakan atau engkau gunakan kesempatan itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Peganglah kunci pintu surga yang ada pada orang tua. Siapkanlah diri kita untuk membuka pintu surga tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang sangat rugi tidak memasuki surga padahal pintu surga ada di rumah kita. Rugi karena tidak mendapatkan keberkahan hidup dunia dan akhirat, padahal sumber keberkahannya ada di rumah kita. Apabila kita ingin Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, maka bahagiakanlah orang tua. Jagalah orang tua kita, hormatilah orang tua kita. Tidak akan ada seseorang yang dikatakan ahli ibadah apabila hubungannya dengan orang tuanya itu buruk. Karena orang soleh tidak akan hanya menjaga hubungannya dengan Allah, tapi juga menjaga hubungannya dengan orang tua. Semoga kita semua bisa mendapatkan ridho orang tua. Kita semua bisa mendapatkan surga karena kita telah berbakti dan menjadi anak yang soleh-solehah bagi orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.